Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berapa kilo tadi? Tadi kita berapa kilo tadi? Tadi posisi Disinilah titik rawan. Disinilah titik rawan. Kecepatan bergerak dari pusat kota dari alun-alun menuju bukit terdekat jaraknya 3 km dalam waktu 28 menit. Inilah salah satu bentuk kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana tsunami. Kegiatan ini merupakan simulasi penanganan bencana tsunami yang digelar di kawasan pantai Pancerdor. Acara ini melibatkan seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, serta masyarakat di sekitar pesisir. Selain untuk melatih kemampuan petugas, kegiatan ini juga untuk mengajak masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan. Selain simulasi penanganan bencana, beberapa kegiatan lain yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setempat adalah uji coba sirine tsunami atau Tsunami Early Warning System. Uji coba tersebut dilakukan sebulan sekali tiap tanggal 26, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tujuannya adalah untuk menguji kesiapan alat peringatan dini tsunami tersebut. Selain itu, ada beberapa kegiatan lain, seperti Desa Tangguh Bencana. Bupati Pacitan mengatakan untuk sarana dan prasarana terus ditingkatkan, termasuk persiapan shelter atau lokasi pengungsian. Sementara jalur-jalur evakuasi juga telah dipersiapkan dan juga telah dipasang rambu-rambu. Simulasi bertajuk IOWAVE atau Indian Ocean Wave Exercise diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan potensi bencana besar tsunami. Dari Pacitan, Jawa Timur, Fajar Wiharjo, Metro TV. Pemirsa, BMKG memperingatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur bersiap dengan skenario terburuk gempa dan tsunami 28 meter yang berpotensi menerjang dalam 29 menit. Lalu bagaimana upaya mitigasi bencana untuk meminimalisir risiko dampak tsunami yang ditimbulkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat pagi, Bu Korita. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, ini hasil analisa dan prediksi BMKG kali ini mengejutkan masyarakat. Banyak masyarakat bertanya-tanya dari mana hasil analisa Anda hingga memunculkan prediksi gempa dan tsunami 28 meter di Pacitan, Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Yang pertama, ini bukan prediksi. Ini adalah tindak lanjut dari kajian para pakar, bukan hal yang baru. Sudah cukup banyak pakar yang melakukan studi tentang potensi, bukan prediksi. Potensi tsunami di selatan Pulau Jawa, termasuk diantaranya di Jawa Timur dan Pacitan, apabila terjadi gempa megatrust dari hasil studi pusat kajian gempa nasional, pusat studi gempa nasional tahun 2017. Jadi studinya sudah lama oleh pusat studi gempa nasional tahun 2017 dikatakan potensi gempa tertinggi atau skenario terburuk di wilayah selatan Jawa,
terutama atau khususnya di Jawa Timur adalah 8,7. Dan diulang lagi ada kajian dari ITB, dari BMKG, hasilnya kurang lebih sama. Potensi tsunami akibat gempa 8,7 dengan ketinggian gelombang bervariasi ya. Ada yang mencapai 20 meter. Nah, kami menindaklanjuti. Jadi BMKG adalah lembaga operasional mengumpulkan hasil-hasil studi para pakar tahun-tahun sebelumnya, lalu kami tindak lanjuti untuk dioperasionalkan. Karena kalau hanya studi, itu tidak bisa diterapkan langsung ke masyarakat. Lalu kita operasionalkan, kemudian kita olah, kita masukkan data-data atau informasi hasil studi tersebut dengan metode yang mempertimbangkan itu tadi bagaimana pusat gempa, kemudian magnitudo terburuk, tertinggi, kemudian basimetri pantai dan dasar laut di sekitar pantai, dan juga topografi di wilayah pantai, maka hasilnya kisarannya masih sama dengan kajian-kajian sebelumnya. Tetapi untuk tiap pantai memang berbeda-beda ketinggian tsunami-nya, tergantung topografi setempat dan basimetri setempat. Serta bentuk pantai Pacitan itu adalah teluk. Nah, ini yang membedakan dengan wilayah pantai yang bukan teluk. Untuk wilayah teluk dan di sana topografi pantai sampai ke kota semuanya rendah. Dataran rendahnya luas ya, berbeda dengan wilayah pantai lainnya bergunung-gunung ya. Nah, hasil itulah yang kami tindak lanjuti, segera dikomunikasikan ke pemerintah daerah, mulai gubernur sampai ke bupati, BPBD, kepala desa, untuk disiapkan tindak lanjutnya. Jadi demikian, ini bukan sesuatu temuan yang baru. Ini menindaklanjuti temuan-temuan sebelumnya oleh para pakar. Menindaklanjuti ini bagaimana Ibu upaya mitigasi yang tepat agar dapat tentunya meminimalisir potensi jatuhnya korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat bencana? Betul sekali, yang penting upaya mitigasi yang tepat yaitu kita verifikasi lebih dahulu. Hasil pemetaan bahaya tsunami kami verifikasi bersama-sama pihak-pihak terkait sehingga kita bisa memberikan koreksi-koreksi sesuai dengan kondisi lapangan, dan akhirnya hasil finalnya kemarin bersama-sama masyarakat, pemerintah daerah, pihak terkait, kita bisa cek berapa jauh jarak yang harus ditempuh dari lokasi pantai atau dari lokasi penduduk ya, untuk menuju tempat tertinggi yang terdekat. Nah, wilayah di Pacitan ini kami estimasikan apabila terjadi skenario terburuk, jarak masuknya gelombang itu bisa mencapai alun-alun. Bahkan yaitu artinya zona bahaya ini sangat luas ya Bu Korita. 6 km bila ada sungai. Mohon maaf. Nah, Sungai Green dulu itulah yang menjadi jalur masuknya tsunami sampai ke dalam sampai 6 kilo. Mitigasinya adalah kita menentukan jalur evakuasi terdekat yang harus ditempuh, kita pasang rambu-rambu evakuasi, kita siapkan kemarin lokasi-lokasi evakuasi, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, kemudian disiapkan buffer stock oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah di zona-zona titik-titik kumpul, titik-titik evakuasi sudah ditetapkan, dan di situ Kementerian Sosial akan secara permanen menyiapkan buffer stock seandainya sewaktu-waktu terjadi tsunami, sudah disiapkan paling tidak untuk 2 hari cadangan logistik di lokasi itu dengan asumsi kalau belum bisa tertolong. Kemudian yang penting lagi adalah sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik bahwa ini bukan prediksi.
tidak ada kepastian ini akan terjadi. Iya, Jadi tentunya ini agar masyarakat adalah, tidak gugup dan gagap potensi ya, yang Bu harus Korita. Kita siapkan sebelum benar-benar terjadi. Kemudian perlu latihan secara rutin, mungkin awalnya setiap bulan, nanti bisa 6 bulan sekali, akhirnya bisa kalau sudah terbiasa bisa setiap tahun. Nah, minimal 2 Baik. tahun sekali misalnya. Baik, Bu Korita, ini juga ingin kita bahas sebetulnya bagaimanakah sistem sirine dan peringatan dini ini bisa dipastikan berfungsi dengan baik. Karena kita tahu ketika banyak terjadi gempa yang ataupun juga tsunami sebelum-sebelumnya sempat dikatakan bahwa alat ini tidak berfungsi. Nah, bagaimana dengan yang di Pacitan ini? Tapi kita lanjutkan nanti usai jeda Headline News. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Bu Korita, kalau tadi Anda sempat katakan bahwa mitigasi sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah sistem sirine dan peringatan dini ini bisa dipastikan berfungsi dengan baik, cepat, dan mudah diakses oleh warga di pesisir ini? Baik, jadi kemarin juga dilakukan tes sirine. Dan sirine masih berfungsi dengan baik. Nah, sirine ini dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, namun belajar dari beberapa pengalaman kejadian-kejadian masa lalu, informasi BMKG ini beberapa kali sudah diterima di daerah, terutama di pusat pengendalian operasional di BPBD. Namun seperti di Palu, di Lombok itu, saat informasi diterima di daerah, ternyata daerah tidak berhasil mengirimkannya ke lokasi bencana. Sehingga informasi BMKG ini tidak sampai ke lokasi bencana dengan berbagai alasan. Antara lain, tidak ada petugas di Pusdal Ops atau BPBD yang menjaga. Kebetulan saat itu misalnya di Palu tidak ada yang menjaga. Demikian juga di beberapa wilayah lainnya, dan bahkan sistem informasi itu kolap karena terkena gempa bumi. Sehingga meskipun di Pacitan sistem itu berjalan, kami tetap menyiapkan skenario terburuk, ya. Skenario terburuk berjaga-jaga kalau sistem untuk membunyikan sirine itu kolaps karena gempa. Sehingga kami juga menyiapkan radio seperti dengan jaringan orari atau RAPI, yaitu radio komunitas. Selain itu juga menyiapkan informasi dengan mekanisme yang lain, misalnya melalui mobile phone ya. Tapi mobile phone ini pun di Palu tidak bekerja karena BTS-nya roboh. Sehingga sistem dari pemerintah daerah atau dari kabupaten ke wilayah bencana itu memang harus berlapis-lapis. Selain melalui sirine yang kebetulan bekerja, tetapi tetap di backup dengan radio HP ya, dan juga dengan mobile phone. Dan tentunya kita juga mengintegrasikan sistem yang ada di lokal wisdom itu juga tetap diterapkan. Jadi tidak tergantung hanya pada satu sistem komunikasi saja. Oke, tidak hanya bergantung pada satu sistem komunikasi. Lalu dalam waktu 29 menit, apa saja yang bisa dilakukan, Bu Korita? 29 menit ini, yang 5 menit kita alokasikan untuk penyebarluasan informasi. Sehingga kondisi terburuk hanya tersisa 24 menit. Nah, sehingga mulai informasi ini disampaikan, kemarin Pak Bupati hadir juga, ikut melacak jalur evakuasi. Kami menghitung jarak lokasi rumah-rumah penduduk ke lokasi evakuasi terdekat memerlukan waktu beberapa menit. Nah, saat kami menghitung masih ada sisa waktu. Saat itu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, sehingga harus terus berlatih
agar mampu mencapai lokasi tempat evakuasi sementara atau evakuasi akhir untuk memanfaatkan golden time yang tinggal sekitar 29 dikurangi 5 menit ya, sekitar 24 menit tadi. Harus dipastikan hal itu. Dan memang ada hambatan sungai. Nah, kemarin juga sudah disiapkan apa yang harus dipasang ya, semacam jembatan untuk bisa memfasilitasi masyarakat menyeberang sungai dengan aman ya. Jadi posisi penyeberangan juga masih harus di tempat yang cukup tinggi agar tidak tersapu oleh, karena tsunami juga melewati sungai. Nah, ini kan harus dihitung ketinggian tsunami yang diperkirakan berpotensi masuk ke sungai itu berapa meter, sehingga dasar jembatan harus lebih tinggi dari itu. Namun dengan asumsi datangnya 24 menit, insya Allah di situ saat diseberangi tsunami-nya belum datang. Demikian. Jadi perlu latihan-latihan agar bisa memanfaatkan golden time 24 menit tersebut. Tapi prakteknya sudah dilakukan tidak Bu untuk latihan-latihan rutin yang perlu untuk dilakukan ini? Kalau latihan rutin menurut penjelasan, jadi yang menangani latihan-latihan ini kan pemerintah daerah ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut penjelasan Badan Penanggulangan Daerah, pernah dilakukan latihan BNPB dengan BNPB melalui program Desa Tangguh Bencana. Jadi sekitar tahun 2019 pernah dilakukan, kemudian dengan BNKG tahun 2018 bersama-sama dengan program Indian Ocean Tsunami itu pernah juga dilakukan tes komunikasi. Hanya bedanya saat latihan di tahun lalu, misalnya dengan Despana, dengan BNPB, saat itu belum detail, dilacak jalur evakuasinya belum detail, belum dihitung berapa menitnya, itu belum dihitung. Nah, kemarin baru dimulai dengan menghitung. Kemarin dilakukan gladi, dilakukan latihan dengan menghitung lamanya berlari dan sisa waktu untuk evakuasi berapa lama. Itu kemarin dimulai demikian. Dan itu harus diulang lagi untuk dievaluasi masih adakah yang kurang. Dan inilah tujuan dari mitigasi bencana. Justru dengan latihan ini kita bisa mengevaluasi yang masih kurang apa dan segera disempurnakan. Demikian. Baik, Bu Korita, ini kan zona bahaya dan juga titik lokasi yang begitu luas yang diprediksi terdampak bencana. Lalu jika skenario terburuk, masyarakat yang berada dekat di pesisir pantai dan mereka tidak bisa langsung berlari ke titik evakuasi sementara. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dan apakah juga diedukasi ke masyarakat untuk mereka bisa mandiri dan tidak gagap menghadapi situasi terburuk? Benar sekali. Jadi salah satu tujuan dari mitigasi ini menyiapkan masyarakat adalah agar tidak panik dan gagap. Itu karena kurang latihan. Kalau kita tidak pernah mencoba, baru tahu, pasti akan panik dan akan gagap. Sehingga sekali lagi waktu itu kami memohon ke pemerintah daerah, Bapak Bupati hadir langsung ikut menyusuri jalur evakuasi agar dihitung lagi, dipastikan lagi, karena jalur evakuasinya tidak hanya satu. Paling tidak saat itu kami menghitung ada 12 jalur evakuasi. Dan dari 12 ini yang paling panjang jaraknya itu yang ada di tengah. Nah, ini harus dipastikan dan sering dilakukan latihan agar jarak tempuh katakan 2-3 km ini apakah cukup ditempuh dalam waktu 20 menit atau kurang. Nah, kalau sering latihan, saat terjadi, semoga tidak, itu akan lebih terampil dan tekatan, demikian. Baik, Bu Korita, apakah juga BMKG ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tadi alur dan titik evakuasi masyarakat, termasuk untuk kemudahan fasilitas sarana dan prasarana bagi lansia dan anak-anak dan juga difabel, Bu? Nah,
betul sekali. Saat itu Ibu Mensos, Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma sudah memberikan arahan kepada pemerintah daerah, rumah-rumah di mana tinggal lansia dan anggota masyarakat yang difabel harus segera ditandai. Rumah-rumah itu diberi tanda dan harus disiapkan pertolongan khusus untuk kaum difabel dan lansia. Nah, mestinya proses ini baru dimulai ya. Jadi nanti kita cek bersama apakah seluruh rumah di mana tinggal lansia dan kaum difabel ini sudah semua ditandai dan disiapkan langkah-langkah penyelamatan khusus bagi kaum difabel dan lansia ini. Baik, Bu Korita, ini kan tentu yang kita ketahui bahwa tidak ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa dan juga tsunami secara tepat dan juga akurat. Tapi kalau menganalisa dari kondisi pergerakan pemicunya, sampai kapan sebetulnya peringatan dini dari BMKG ini berlaku bagi warga Pacitan dan sekitarnya? Jadi yang dimaksud peringatan dini itu adalah informasi bahwa tsunami akan terjadi dalam waktu beberapa menit ya. Misalnya diawali dengan kejadian gempa bumi ya. Tapi mungkin yang Mbak tanyakan adalah sampai kapan warga masyarakat di Pacitan mewaspadai potensi terjadinya tsunami ini. Nah, itu kami tidak dapat menjawab dengan pasti ya. Yang penting adalah apabila sewaktu-waktu dirasakan guncangan gempa di lokasi Pacitan atau wilayahnya di selatan pantai Jawa ya, tidak hanya Pacitan. Nah, segera saja masyarakat menuju tempat jalur evakuasi, mencari tempat yang lebih tinggi. Bahkan tidak perlu menunggu sirine berbunyi. Begitu merasakan goyangan, katakan dihitung sampai, dulu teorinya sampai 20 hitungan. Tapi teori ini sekarang menjadi keraguan, karena sering juga terjadi tsunami datangnya dalam waktu 2 menit gitu ya, tidak 20 menit ya. Sehingga sekarang setiap kita merasakan goyangan gempa, segera saja berusaha untuk mencari apabila di pantai ya. Ini khusus bagi yang tinggal di pantai. Kalau tinggalnya jauh dari pantai lebih dari 2-3 kilometer, itu tidak perlu seperti itu. Tetapi misalnya sekarang Pacitan itu karena bisa masuk sampai 4 kilometer, sehingga warga yang berada di zona 4 kilometer ini bila merasakan guncangan gempa, segera saja mencari tempat yang lebih tinggi. Kalau rumahnya bertingkat ya, itu bisa di lantai atas apabila ketinggiannya sudah lebih dari 25 meter, misalnya seperti itu. Baik, artinya bahwa antisipasi dan kewaspadaan ini belum ada batasnya begitu ya, Bu Korita. Warga tetap harus terus berlatih juga bagaimana upaya mitigasi bencana secara mandiri. Terima kasih Bu Korita sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time.